Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada kelas 7 yang pada hari ini kita kebetulan jadwal online ya. Baik, untuk memperjelas tayangan yang Bapak sudah share untuk himpunan, kali ini mungkin Bapak akan share secara artinya melalui WPS aja ya, langsung ke via WA ya. Jadi kalau ke YouTube kemarin udah Bapak tayangkan, tapi mungkin kurang direspon ya, jadi masalah ya. Baik, jadi untuk himpunan yang pertama kalau kita akan coba dengan jenis-jenis himpunan. Apa saja yang ada himpunan itu, ada berapa? Silakan. Jenis-jenis himpunan berikut ini adalah jenis-jenis himpunan. Yang pertama mungkin kita berbicara secara urut ya, mulai dari himpunan semesta ya. Himpunan semesta merupakan himpunan yang meliputi seluruh anggota maupun objek dalam himpunan, biasanya dilambangkan dengan huruf S atau U ya. S itu dari kata semesta atau U dari kata universal atau uniform ya, artinya keseluruhan. Yang kedua, himpunan kosong ya. Jadi himpunan kosong merupakan himpunan yang tidak memiliki anggota ya. Dinotasikan dengan tanda kurung awal tanpa ada anggota, kosong, atau dengan tanda kosong, nol dicoret ya. Jadi jenis dari himpunan ini hanya memiliki satu anggota, yaitu 0 ya, anggota 0. Jadi di sini di kosong ya, artinya ya tidak memiliki anggota ya. Kemudian yang ketiga, himpunan bagian atau subset. Nama lain dari himpunan bagian ada subset. Nanti di akhir ini ada gambar, ada diagram pen, ada himpunan kosong atau himpunan bagian dalam bentuk diagram pen, ada di akhir tulisan ini ya. Misalnya himpunan A dari himpunan bagian dari B, jika masing-masing anggota himpunan A dan juga anggota B, dengan demikian himpunan bagian ini dapat dinotasikan dengan A bagian B atau B bagian A ya. Di sini sifatnya bisa komutatif ya. Apabila terdapat himpunan A dan B di mana pada masing-masing anggota A adalah anggota B, maka disebutkan bahwa A adalah himpunan bagian atau subset dari B, atau disebut sebagai B memuat A serta dilambangkan dengan simbol A bagian B. Jadi A di dalam B itu ya. Sehingga A bagian B jika dan hanya apabila X anggota X bagian A ya, dan X adalah bagian B ya. Apabila terdapat anggota dari A yang bukan bagian dari anggota B, maka A bukan anggota merupakan himpunan bagian dari B, serta dilambangkan dengan menggunakan simbol A bukan bagian B, jadi dicoret. Oke ya. Yang keempat, himpunan yang sama ya, himpunan yang sama. Apa yang dimaksud dengan himpunan yang sama? Jika masing-masing anggota himpunan A juga bagian dari anggota B, himpunan B, begitu juga sebaliknya. Maka dinotasikan dengan kata lain adalah A sama dengan B. Jadi ini A sama dengan B. Jadi katakan A, misalkan A 1, 2, 3, B 1, 2, 3, itu himpunan yang sama. Syaratnya dua buah himpunan anggota harus sama. Sebagai contoh, misalnya A sama dengan himpunan CDE ya. Kemudian B himpunan CD juga, maka A sama dengan B. Itu yang disebut dengan himpunan yang sama. Keterangan himpunan ekual atau himpunan sama mempunyai dua buah himpunan yang dimana anggotanya sama. Contohnya pada anggota himpunan A CDE, maka himpunan B pun akan mempunyai anggota yakni CDE. Oke, kita lanjut. Himpunan ekuivalen. Himpunan ekuivalen merupakan suatu himpunan yang dimana setiap anggota-anggotanya sama banyak dengan himpunan lain. Syarat, bila kardinal dinyatakan dengan menggunakan notasi NA sama dengan A ya. Dalam hal ini banyak anggota A sama dengan A ekuivalen ya. Di sini bacanya ekuivalen, A ekuivalen B. Jadi seperti tanda sama dengan tapi agak
agak bergelombang ya, itu dibacanya ekuivalen. Jadi A ekuivalen B. Disebut sebagai sederajat atau ekuivalen. Apabila himpunan A ekuivalen dengan himpunan B, maka kita lihat contoh. Misalnya A sama dengan W, X, Y, Z, di mana N banyak anggotanya 4. Nah, kemudian B, R, S, T, U. Nah, ini juga banyak anggota B sama dengan 4. Sehingga dikatakan anggota A, banyak anggota A dan banyak anggota B itu adalah ekuivalen. Nah, itu yang disebut dengan ekuivalen ya. Beda bisa dikatakan mungkin kalian bisa membedakan mana yang sama, himpunan yang sama, mana himpunan ekuivalen. Mungkin itu ada perbedaannya ya. Kalau dari himpunan sama, jelas anggotanya harus persis sama. Tapi kalau dari ekuivalen hanya banyaknya anggota ya. Kemudian, nah, keterangan himpunan ekuivalen memiliki bilangan kardinal dari himpunan itu jika himpunan A beranggota 4 karakter sehingga himpunan B juga beranggota itu ya, dari banyaknya anggota itu, atau dikatakan kardinalitas, yaitu ya kan banyaknya anggota himpunan ya. Himpunan ekuivalen memiliki bilangan kardinal dan himpunan itu juga himpunan A beranggotakan 4 karakter sehingga himpunan B juga beranggotakan 4 ya. Himpunan ekuivalen nah ini sama ya, diulang tadi ya, gak apa-apa ya. Tuh. Kemudian himpunan saling lepas. Himpunan saling lepas merupakan sebuah himpunan yang dimana anggota tidak ada yang sama, jadi lepas itu masing-masing. Misalnya himpunan C adalah 1, 3, 5, 7 serta D sama dengan 2, 4, 6 ya. Di antara C dan D tidak ada hubungan, maka dikatakan maka himpunan C dan juga himpunan D saling lepas ya. Nanti bisa dilihat gambarnya di bawah. Nah, catatan, dua himpunan yang tidak kosong disebut saling lepas apabila kedua himpunan tersebut tidak memiliki satupun anggota yang sama ya. Kemudian yang ketujuh adalah himpunan komplement. Himpunan komplement bisa dinyatakan dengan menggunakan notasi A pangkat C atau A komplement C. Maksudnya A komplement ya. A komplement. Jadi tulisannya A pangkat C, kecil ya di C-nya. Himpunan komplement apabila dinyatakan dibalik akan menjadi sebuah misalnya himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan A sama dengan 3, 4, 5, maka A komplement ya. Di sini A bagian dari maksudnya di sini kan A bagian dari semesta ya, atau U boleh ya, karena untuk semesta itu bisa ditulis A, HS atau U ya itu. Nah, himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian komplement dari A komplement 1, 2, 6, 7 ya. 1, 2, 6, 7 ya. Kenapa? Karena A-nya komplement. Jadi kalau A 3, 4, 5 berarti A komplementnya 1, 2, 6, 7. Artinya A komplement itu artinya A yang bukan anggota A dari anggota S gitu ya. Yang bukan anggota A yang dari anggota S, berarti kan anggota A-nya kan 3, 4, 5. Jadi yang bukan anggota A dari anggota S adalah 1, 2, 6, 7. Itu yang disebut komplement. Di dalam notasi pembentuk himpunan tinggal tuliskan A komplement sama dengan X yang lebih sehingga X anggota dari S atau dari O, di mana X anggota A ya. Di situ ya tuh. Nah ini berulang. Nah ini bisa dicoret aja ya, itu apa-apa ya. Kemudian yang ke-8 himpunan berhingga atau tak terhingga ya. Pada tayangan sebelumnya telah Anda ketahui banyaknya himpunan berhingga. Nah, kalau untuk yang berhingga dan tak terhingga ya gampang aja. Jadi kalau yang ada batasannya berarti berhingga, kalau tidak ada batasannya berarti tak terhingga. Ya seperti contoh ya. Jika suatu himpunan dinyatakan dengan mendaftar anggotanya, maka kalian dapat menentukan banyak anggota himpunan tersebut. Jika A himpunan
95 kurang dari 13, maka A sama dengan 2, 3, 5, 7, 11. Nah, ini kan berhingga, ya. Artinya ada batasnya, karena di bawah 13, ya. Sehingga dikatakan NA sama dengan 5. Banyak anggota himpunan bilangan prima yang kurang dari 13 adalah 5 buah. Himpunan A disebut himpunan berhingga, artinya banyaknya anggota berhingga, ya. Jika B sama dengan himpunan bilangan asli yang habis dibagi 2, nah itu kan kalau habis dibagi 2 kan banyak ya, maka B sama dengan 2, 4, 6, dan seterusnya. Nah kalau begini kan banyaknya anggota B kan tidak terhingga, yaitu saking banyaknya ya, ditandai dengan tanda titik. Sehingga himpunan B disebut himpunan tak berhingga, karena banyaknya anggota B tak terhingga. Himpunan yang memiliki banyak anggota berhingga disebut himpunan berhingga. Himpunan yang memiliki banyak anggota tak berhingga disebut himpunan tak berhingga. Nah itu ya. Lalu apakah setiap himpunan masih mempunyai anggota? Ya, tergantung kepada himpunan apanya dulu. Yang jika mau dikatakan kan sudah bisa membedakan mana himpunan dan mana yang bukan himpunan. Jadi kalau ada bukan himpunan, ya berarti kan tidak memiliki anggota. Kalau tidak memiliki anggota kan dikatakan himpunan kosong, ya. Baik. Jika P adalah himpunan persegi yang mempunyai 3 buah sisi, maka anggota P tidak ada, ya, atau kosong. Nah, ini satu contoh. Tidak ada persegi yang titik sudutnya 3, ya. Oke, maka dikatakan P adalah himpunan kosong. Nah, itu salah satu contoh. Jadi himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota dan dinotasikan dengan kurung kurawal tanpa anggota. Jika L sama dengan X demikian sehingga X kurang dari 1, X anggota bilangan cacah. Nah, ini juga R sama dengan 0 atau himpunan kosong, ya. Tidak ada bilangan cacah atau yang lebih dari itu, cuma hanya 0 saja. Maka dikatakan jika L sama dengan X sama dengan sehingga X kurang dari 1, X anggota cacah ya anggotanya hanya 0 doang gitu. Atau dikatakan NR sama dengan 1 buah. Ya, di sini 1 buah itu maksudnya anggota R-nya adalah 1. Himpunan R disebut himpunan 0, anggota himpunan R adalah 0. Jadi himpunan R merupakan himpunan kosong, tapi ada mempunyai anggota yaitu 0. Jadi himpunan 0 adalah himpunan yang hanya mempunyai 1 anggota yaitu 0. Iya. Jangan sampai kamu salah paham, ya. Oke, terima kasih. Nah, ini gambar untuk diagram pen yang dari beberapa gambar ini. Yang pertama di sini ada himpunan bagian. Jadi B bagian A. Nah, ini jadi B ada di dalam A, itu bagian namanya. Kemudian ada A yang sama A sama dengan B yang kedua, ya. Jadi A sama dengan B dibuat satu gambar, berarti A sama dengan B, ya. Misalnya tadi CDE, jadi CDE sama. Jadi gambarnya kayaknya seperti ini, ya. Kemudian yang ketiga himpunan ini salah ketik, ya, ngerti harusnya, ya. Himpunan irisan atau himpunan berpotongan, ya. Jadi di antara anggota A ada yang hanya anggota A, ada juga yang anggota A dan B, yang berpotongan ada juga yang anggota B saja. Nanti bisa dibuat nanti dalam soal-soal, ya. Kemudian yang keempat ini gambar diagram pen saling lepas. Jadi tidak ada hubungan antara himpunan A dan B. Oke. Sekian, terima kasih untuk hari ini. Mungkin Bapak cukupkan sekian. Untuk soal latihan, kerjakan dari buku LKS halaman 32 nomor 1 sampai dengan nomor 4, ya. Di situ dibuat dalam buku atau kertas folio aja, ya, karena kalian masih di Bapak, ya. Di buku folio dikerjakan yang rapi, yang bersih, jangan sampai kotor atau lecek, ya. Kumpulkan paling lambat hari Sabtu, diberi nama dan kelas, ya. Jadi dapat tunggu sampai hari Sabtu atau pada pertemuan kanal kelas 7 di SMP nanti, ya. Jadi kalau yang mau dibawa di kanal nanti, walaupun tidak ada jadwal, silahkan dibawa aja, ya. Untuk jadwal Bapak hanya satu kelas nanti di hari Sabtu, yaitu kelas 7E. Ya, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.